Assalamualaikum sahabat misteri. Ingatlah, setelah kesulitan, pasti akan datang kemudahan. Karena hidup tak selamanya tentang tawa, kadang ia menyimpan luka yang tak terlihat. Bayangkan, sudah seminggu penuh, langit di kota kecil itu tak pernah cerah. Awan hitam bergantung berat, seolah menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Jalanan sunyi, hanya angin dingin yang berbisik pelan, membawa cerita lama yang dilupakan manusia. Dan di sudut kota, berdirilah seorang pria bernama Rehan. Tubuhnya lelah, wajahnya kosong, matanya memandang buku tua yang sudah lusuh, penuh coretan rahasia masa lalu. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, sesuatu yang ganjil terjadi. Di balik awan gelap, perlahan muncul wajah. Wajah yang tak asing. Wajah dirinya sendiri. 1, 2, 3, semakin banyak memenuhi langit. Menatapnya tajam diam, seolah menuntut sesuatu yang telah lama hilang dari dalam dirinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Rahasia apa yang disimpan langit untuk Rehan? Sebelum kisah ini berlanjut, bagi sahabat muslim yang menonton video ini, jangan lupa tuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kelak sholawat itu menjadi saksi syafaat untuk kita di hari kiamat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena dukungan kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Lalu, apa sebenarnya yang dilihat Rehan di langit gelap itu? Apa pesan dari semua wajah yang menatapnya dari balik awan? Tetap di sini, karena cerita ini baru saja dimulai. Sudah seminggu langit kota seperti enggan tersenyum. Awan menggantung berat setiap hari, tapi tak juga menurunkan hujan. Jalanan tampak biasa saja. Orang-orang berjalan dengan kepala tertunduk, sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Di antara semua yang berlalu lalang, ada Rehan. Ia melangkah pelan di trotoar, seolah kakinya tak tahu arah, atau mungkin hatinya yang tak punya tujuan. Di tangannya tergenggam buku catatan tua, penuh coretan tak selesai, tulisan-tulisan pendek, dan gambar-gambar kabur yang pernah ia buat bertahun lalu. Rehan bukan orang yang menonjol. Ia tinggal di apartemen kecil di lantai 4, bekerja sebagai staf toko buku yang sepi pembeli, dan menghabiskan malam dengan memandangi langit dari jendela yang menghadap utara. Ia tidak tahu kenapa belakangan ini pikirannya sering kosong. Rasanya seperti ada bagian dari dirinya yang perlahan menghilang. Bukan hilang karena lupa, tapi karena sengaja dihapus. Sore itu, saat jam kerja selesai, Rehan keluar dari toko dengan langkah tanpa rencana. Ia tidak langsung pulang. Tubuhnya seperti tertarik ke satu arah. Ke utara, ia melintasi ganggang sempit, menyeberang jalan, lalu terus berjalan hingga sampai di sebuah bukit kecil di pinggiran kota. Bukit yang dulunya sering ia kunjungi saat kecil. Kini tempat itu sepi, hanya beberapa semak dan pepohonan rendah yang tumbuh liar. Langit di atasnya tampak lebih berat dari biasanya. Mendung menggulung, kelabu tua, dan diam. Tak ada angin, tak ada burung. Semuanya begitu sunyi. Rehan berdiri di tengah rumputan, menatap langit yang seolah menggantung rendah, nyaris menyentuh bumi. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia merasakannya. Sesuatu yang aneh, bukan suara, bukan bau, tapi rasa. Seperti tubuhnya disentuh oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Hawa dingin mengalir pelan di punggungnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, memicingkan mata ke arah awan. Dan saat itulah bentuk itu muncul. Samar, besar, sangat besar. Awan-awan itu seperti sedang membentuk sesuatu. Mula-mula hanya gumpalan biasa. Tapi perlahan, jelas. Ada mata, hidung, mulut, wajah yang sangat besar dan sangat mirip dirinya sendiri. Rehan tidak langsung bergerak. Kakinya seperti membatu. Ia berdiri di sana, di tengah bukit sepi yang rumputnya bergoyang pelan. Sementara langit di atasnya berubah menjadi sesuatu yang tak masuk akal. Wajah itu bukan hanya satu. Pertama 1, lalu 2, 3, 5, 6. Awan-awan mendung terus bergerak membentuk wajah-wajah lain. Semua raksasa. Semua menatap lurus ke bawah. Dan yang membuat Rehan hampir tak mampu bernapas. Semuanya menyerupai dirinya sendiri. Mereka tidak identik, tapi jelas membawa potongan dari dirinya. Ada satu yang terlihat lebih tua.
Satunya lagi lebih muda, seperti dirinya saat masih remaja. Ada yang matanya penuh amarah, ada yang terlihat tenang namun suram, dan satu lagi dengan tatapan kosong, seperti tak punya harapan. Wajah-wajah itu tidak berbicara. Mereka diam, tapi sorot mata mereka tajam, dalam, seolah menusuk langsung ke dalam dada Rehan. Dan yang paling membuatnya gemetar, semuanya menatapnya. Hanya dia, seolah seluruh langit tidak punya pusat gravitasi lain selain dirinya. Rehan memundurkan langkah. Sekali, dua kali, tapi kakinya menginjak akar licin, tubuhnya goyah, dan ia jatuh terduduk di tanah. Rumput basah menempel di tangannya. Nafasnya tersengal. Ada suara di kepalanya. Bukan suara nyata, tapi seperti gema yang datang dari kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Pulanglah. Rehan menggeleng. Ia berusaha menutup telinganya, tapi suara itu tak berasal dari luar. Itu dari dalam dirinya sendiri. Tapi bukan suaranya. Itu suara asing yang terasa familiar, seperti seseorang yang pernah ia kenal, tapi lupa sejak kapan. Langit semakin gelap, tapi tidak seperti malam. Ini adalah gelap yang berat, gelap yang penuh dengan tekanan. Rehan merasa tubuhnya seperti ditarik ke bawah, meskipun ia sedang duduk. Seolah gravitasi sedang berubah, menyuruhnya tunduk kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pulanglah, suara itu kembali, lebih jelas, lebih dalam. Tapi Rehan bingung. Pulang kemana? Ia tinggal di kota ini. Ia tahu jalur pulang ke apartemennya. Tapi perasaan ini bukan tentang tempat tinggal, bukan tentang jalanan dan bangunan. Ini tentang sesuatu yang lebih jauh, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar alamat. Rehan menatap lagi ke langit. Wajah-wajah itu masih menatapnya. Tak bergerak, tak berkedip, tapi semakin jelas. Seperti menunggu, seperti memberi perintah tanpa suara. Dan Rehan, yang tak pernah percaya pada hal-hal gaib, yang hidup dalam logika dan rutinitas, mulai bertanya dalam diam. Apa yang sedang terjadi pada dirinya? Sejak kejadian di bukit itu, Rehan tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah di langit muncul di dalam pikirannya. Bukan hanya dalam bentuk awan, tapi jelas. Seperti ia melihat dirinya sendiri dari luar tubuh, berkali-kali, dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ia mencoba mengabaikannya, kembali ke rutinitas, bekerja, menatap buku, melayani pelanggan, tapi semua terasa kosong. Wajah-wajah orang di sekitarnya tampak asing. Suara-suara di jalan menjadi bising tanpa arti. Bahkan makanan yang biasa ia nikmati kini hambar. Hanya satu yang terus membayanginya. Tatapan langit, tatapan dirinya sendiri. Memanggilnya untuk pulang. Pulang kemana? Pertanyaan itu semakin keras, membentuk pusaran di dalam dadanya. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar, tapi tak tahu bagaimana caranya. Ia mulai membuka buku catatan lamanya, yang penuh coretan dan gambar. Di salah satu halaman, ia menemukan sketsa wajah anak kecil yang mirip dirinya. Di bawah gambar itu tertulis samar, seperti dicoret-coret buru-buru. Jangan lupakan ini. Rehan menggigit bibirnya. Ia tidak ingat kapan menggambar itu, tapi tangannya sendiri yang menulis. Ia yakin tulisan itu terasa seperti pesan dari masa lalu. Malam itu, ia kembali ke bukit. Langit masih mendung, tapi wajah-wajah itu tidak muncul. Hanya angin yang berputar pelan, membawa aroma tanah lembab dan daun basah. Ia duduk di tempat yang sama, menatap langit kosong. Apa maksud dari semua ini? Gumamnya lirih. Tak ada jawaban. Tapi kemudian, di sudut bukit, pandangannya menangkap sesuatu. Sebuah batu kecil, setengah tertutup rumput liar. Ia mendekat, menyingkirkan daun-daun kering, dan menemukan sebuah ukiran di permukaan batu itu. Inisial R. Haji, dan di bawahnya, terukir dengan kasar, kata-kata yang mulai pudar. Jika kau lupa, kami akan menunggu. Rehan menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih keras. Tangan gemetarnya menyentuh permukaan batu. Apa yang ia lupakan? Dan siapa kami yang tertulis di sana? Langit mulai bergemuruh. Awan-awan kembali menggulung. Kali ini lebih cepat. Suara gemuruh seperti napas besar yang ditarik dari dada langit. Rehan menatap ke atas.
Wajah-wajah itu mulai muncul kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Salah satunya membuka mulutnya pelan, dan untuk pertama kalinya, Rehan mendengar suara itu bukan dari dalam kepalanya. Waktumu hampir habis. Suara itu dalam dan berat, tapi bukan mengancam. Lebih seperti pengingat. Suara yang telah lama tertidur dan kini bangkit perlahan, membawa kenangan yang tertanam dalam-dalam di sudut ingatan Rehan. Waktumu hampir habis. Ia terdiam cukup lama setelah mendengarnya. Langit perlahan kembali tenang. Awan-awan raksasa memudar seolah ditarik dari balik tirai waktu. Tapi kata-kata itu tidak pergi. Kata-kata itu membekas, menggantung di udara malam, menyusup ke dalam detak jantungnya. Esok paginya, Rehan bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak tempat kerja. Ia justru mulai menyusuri bagian kota yang sudah lama tak ia datangi. Gang-gang kecil, jembatan tua di atas sungai, hingga pasar yang kini sepi dan ditinggalkan. Semua tempat itu terasa familiar, tapi tak satu pun yang benar-benar bisa ia ingat. Hingga akhirnya, langkahnya membawanya ke sebuah rumah tua di tepi rel kereta. Rumah kayu itu nyaris roboh, catnya terkelupas, jendelanya pecah, dan rumputan liar tumbuh hingga ke teras. Rehan berdiri di depan pagar yang berkarat. Matanya menatap pintu kayu yang menggantung miring, lalu ke ayunan kayu kecil yang patah sebelah. Jantungnya mulai berdebar. Tangannya gemetar saat mendorong pagar itu perlahan. Deritnya menyayat telinga. Ia berjalan pelan ke teras, menghindari papan yang lapuk. Tangannya menyentuh dinding rumah yang kasar, dingin. Tiba-tiba, potongan-potongan gambar melintas cepat di dalam kepalanya. Seorang anak kecil berlari di halaman. Seorang wanita tua menyisir rambut di depan jendela. Dan suara laki-laki tertawa dari dalam. Ia pernah di sini. Rumah ini pernah menjadi miliknya. Atau milik keluarganya. Tapi mengapa ia melupakannya? Rehan melangkah masuk. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Debu menari di udara. Di sudut ruangan, ada cermin retak yang sudah lama ditinggalkan. Ia menatap ke dalam cermin itu. Dan untuk sesaat, wajah yang ia lihat bukan dirinya, tapi anak kecil. Anak yang dulu digambarnya di buku catatan. Anak yang sama, yang kini menatapnya balik dari cermin dengan mata basah. Rehan kecil, bisiknya sendiri. Tiba-tiba semuanya kembali. Kilat kenangan menabrak dadanya. Ingatan tentang malam hujan, jeritan, dan langkah kaki yang berlari di tengah lumpur. Tentang tangan-tangan yang menariknya menjauh dari rumah ini. Tentang suara tangis dan langit yang mendadak penuh wajah. Ia pernah memohon untuk melupakan semuanya. Dan entah bagaimana, permohonannya dikabulkan. Rehan terduduk di lantai rumah tua itu. Jantungnya masih berdebar cepat, seolah tak bisa mengikuti arus ingatan yang mengalir deras. Udara dalam rumah seperti berubah. Tidak hanya lembab dan berdebu, tapi berat, seolah seluruh dinding menyimpan bisikan yang tak pernah sempat dikeluarkan. Ia menyusuri setiap ruangan. Dapur, kamar tidur, rak buku reot, dan akhirnya berhenti di sebuah ruang kecil tanpa jendela. Hanya ada sebuah kasur tua dan lukisan-lukisan yang menempel di dinding. Lukisan tangan anak-anak, sederhana, awan, pohon, dan satu gambar yang membuat Rehan membeku. Lukisan seorang anak berdiri di bawah langit, dikelilingi wajah-wajah besar. Di bawahnya tertulis dengan huruf besar, "Kami menunggu di atas." Rehan mundur selangkah, tapi kakinya terantuk sesuatu. Sebuah kotak kayu kecil yang tertutup debu. Ia buka perlahan. Isinya foto-foto lama, sebagian pudar, tapi satu foto menarik perhatiannya. Ia mengenali wajah anak laki-laki itu, dirinya, dan di sebelahnya, orang tua yang wajahnya terasa asing sekaligus akrab. Mereka tertawa bersama, duduk di bawah pohon besar. Rehan menahan napas. Pohon itu masih ada, di belakang rumah. Ia keluar, melewati runtuhan yang ditelan waktu, dan berdiri di bawah pohon besar yang daunnya tinggal separuh. Dahan-dahannya menghitam, tapi tetap menjulang. Di bawahnya ada batu panjang yang telah tertutup lumut. Nisan tanpa nama. Langit mulai berubah. Awan perlahan bergulung seperti ombak, membentuk wajah-wajah yang kini tampak lebih dalam. Lebih nyata, mereka tidak hanya menatap, mereka tersenyum. Dan kali ini, Rehan tidak merasa takut, tapi gemetar oleh sesuatu yang lebih dalam.
Rindu yang tak bisa dijelaskan. Salah satu wajah membuka mulutnya. Suara itu terdengar lembut dan hangat. Kami tak pernah benar-benar pergi. Rehan bergetar. Ia menyentuh nisan itu perlahan. Tak ada ukiran. Tapi di balik batu, ada secari kain yang terikat simpul. Ia membuka simpulnya. Kain itu ternyata adalah kerudung kecil berwarna biru puder. Ia memejamkan mata. Bau kain itu membawa kembali suara perempuan yang menyanyikan lagu pengantar tidur yang selama ini hanya terdengar samar di mimpi. Rehan terisak. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis. Langit tetap mendung, tapi kali ini bukan membawa ancaman. Wajah-wajah itu tetap memandang ke bawah, namun tidak lagi memanggil pulang. Mereka hanya menjaga. Malam itu, Rehan tidak kembali ke apartemennya. Ia tidur di dalam rumah tua, di atas lantai dingin yang hanya dialasi jaketnya. Tapi ia tidur dengan tenang. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada langit mendung yang menghimpit dadanya. Hanya suara angin dan bunyi dedaunan yang seperti bisikan lembut dari masa lalu. Keesokan paginya, ia berjalan ke stasiun kecil yang sudah lama tak beroperasi. Relnya berkarat, namun di kejauhan terlihat kereta tua terparkir. Warnanya pudar, hampir menyatu dengan kabut pagi. Rehan melangkah mendekat. Di dalam kereta, bangku-bangkunya kosong, tapi bersih. Di salah satu kursi, ada buku lusuh yang tergeletak. Buku catatan. Sampulnya tergores, tapi masih bisa terbaca. Rehan. Tangannya gemetar saat membukanya. Lembar demi lembar dipenuhi tulisan tangan. Cerita-cerita pendek. Gambar awan. Dan halaman terakhir, yang kosong, hanya bertuliskan satu kalimat kecil di tengah halaman. Dengarkan langit. Langit hari itu cerah, biru pucat, tapi Rehan tahu, di balik biru itu masih ada wajah-wajah yang mengintip. Tidak seperti dulu yang menakutkan. Sekarang mereka terasa seperti penjaga, seperti saksi. Dan entah bagaimana, ia tahu mereka hanya akan muncul saat ia lupa siapa dirinya. Ia kembali berjalan. Kali ini tanpa peta, tanpa arah pasti, tapi langkahnya ringan. Ia menelusuri kota dengan mata yang baru. Setiap orang yang ditemui tampak berbeda. Seolah Rehan bisa membaca sesuatu di balik wajah-wajah mereka. Ketakutan, luka, penyangkalan, sama seperti yang dulu ia sembunyikan. Beberapa hari kemudian, Rehan duduk di taman kota. Ia membawa buku catatan itu. Anak-anak berlarian di sekitar. Suara mereka seperti gema dari masa kecilnya. Seorang anak kecil mendekat, menatap buku di pangkuan Rehan, lalu bertanya polos, "Om, kenapa gambar awannya ada mukanya?" Rehan menatap gambar yang dimaksud. Ia bahkan tidak sadar telah menggambarnya. Wajah samar di tengah awan, dengan mata besar yang seperti sedang memanggil. Ia tersenyum. Mungkin karena langit juga ingin bicara. Jawabnya. Anak itu mengangguk pelan, lalu kembali berlari. Rehan menatap ke atas. Langit begitu luas, tidak mendung, tidak biru, tapi abu-abu terang yang menggantung di antara hujan dan matahari. Seimbang, dan di antara celah awan, Rehan merasa ia melihat dirinya. Versi kecil yang tak lagi menangis. Versi yang akhirnya diterima. Hari berganti minggu, Rehan tidak benar-benar kembali ke kehidupannya yang lama. Ia meninggalkan apartemen, pekerjaannya yang datar, dan rutinitas yang mengikis makna. Ia memilih menumpang tidur di rumah-rumah singgah, sesekali membantu di perpustakaan kota, atau sekadar duduk di stasiun tua yang tak lagi digunakan. Buku catatan itu perlahan terisi kembali. Dengan gambar, cerita, potongan-potongan kenangan yang mulai sembuh. Tapi satu halaman tetap kosong. Halaman terakhir, ia belum tahu akan menulis apa di sana. Belum. Pada suatu sore, saat hujan turun pelan, Rehan berjalan ke pinggiran kota. Tempat di mana hutan dan ladang seakan menyatu. Di ujung jalan tanah, berdiri sebuah bangunan kecil yang tak lagi dijaga. Dulunya sekolah, kini tinggal reruntuhan. Di tembok depan, ada mural pudar, gambar anak-anak yang memandang ke langit, dan satu wajah besar di atas mereka. Rehan berdiri lama di sana. Menatapnya, hatinya tenang, tapi matanya berkaca. Ia tahu mural itu bukan sekadar karya anak-anak. Itu adalah pesan, peringatan,
Mungkin juga pelukan. Langit mendung, tidak pekat, tapi cukup untuk membentuk bayangan. Dan di sana, sekali lagi, wajah-wajah itu muncul. Tidak banyak, hanya dua, dan satu di antaranya adalah wajah kecil yang tersenyum padanya. Wajahnya sendiri, namun kali ini bukan memanggil pulang, tapi melepaskan. Rehan menunduk. "Terima kasih," bisiknya pelan. Suaranya tenggelam oleh angin. Ia menulis sesuatu di halaman kosong buku catatannya. Hanya satu kalimat, lalu menutup buku itu dan meletakkannya di atas bangku kayu di dalam bekas ruang kelas. Ia melangkah pergi, tanpa menoleh, karena ia tahu pulang bukan lagi tempat, tapi keberanian untuk berdamai. Langit tetap mendung, tapi tak lagi menakutkan. Wajah-wajah itu tak muncul lagi. Mereka sudah selesai menjaga, dan Rehan sudah selesai berlari. Kisah langit berisi wajah-wajah raksasa adalah kisah fiktif yang dikemas seolah nyata, agar kita bisa merenung dan mengambil hikmah dari setiap adegannya. Cerita ini mengajak kita untuk berdamai dengan masa lalu, menerima luka yang tak terlihat, dan memahami bahwa pulang bukan selalu soal tempat, tetapi tentang menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menghadapi cobaan hidup dengan hati yang sabar dan jiwa yang terus tumbuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasa tersentuh, terbawa suasana, atau menemukan makna dari cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar cerita-cerita penuh makna lainnya bisa terus hadir di kanal ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.